Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Yang namanya burung, biasanya ya bisa terbang. Melayang di udara dengan sayapnya yang membentang. Tapi ternyata ada beberapa burung yang tidak bisa terbang, meski mereka juga punya sayap. Kalau burung nggak bisa terbang, lalu sayapnya untuk apa ya? Lalu bagaimana burung pemangsa menangkap mangsanya? Lalu bagaimana mereka kabur dari para pemangsanya? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Dalam video ini, admin akan membagikan informasi tentang beberapa burung yang ternyata tidak bisa terbang, lengkap dengan alasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Burung unta merupakan burung dengan ukuran terbesar yang masih hidup hingga saat ini. Mereka punya leher dan kaki yang panjang, makanya disebut burung unta. Tapi dalam bahasa Inggris, namanya bukan camel bird, tapi ostrich. Habitat asli burung unta adalah kawasan Afrika, tapi ada beberapa yang berhasil diternakan oleh manusia, dan sebagian lain hidup di kebun binatang. Burung unta tidak bisa terbang, tubuh mereka terlalu besar jika dibandingkan ukuran sayapnya. Lalu kerangka tulang mereka juga berbeda jika dibandingkan burung yang bisa terbang. Sayap kecil dan kerangka tulang membuat burung unta tidak bisa terbang, meski mereka masih bisa mengepakkan sayapnya. Burung unta memang tidak bisa terbang, tapi mereka diberi kelebihan dengan senjata alami berupa kuku tajam dan kaki yang kuat. Mereka juga punya kecepatan lari yang lumayan tinggi, mencapai 70 km per jam. Makanya, ada beberapa burung unta yang dipakai oleh manusia seperti halnya kuda. Mereka digunakan untuk balapan. Burung berikutnya yang nggak bisa terbang adalah burung rea. Burung ini mirip dengan burung unta, tapi ukurannya lebih kecil dengan bulu berwarna abu-abu. Habitat asli mereka ada di Amerika Selatan. Tapi ternyata ada populasi kecil di Jerman. Jadi ceritanya, dulu ada sepasang rea yang kabur saat dibawa ke Jerman. Ternyata mereka bisa beradaptasi, dan saat ini populasinya lumayan banyak. Rea punya sayap yang lebar, tapi tetap saja tidak bisa terbang. Alasannya sama seperti burung unta. Tubuhnya yang besar susah terangkat oleh sayapnya. Ditambah karakter tulang yang tidak mendukungnya untuk terbang. Rea memaksimalkan sayapnya sebagai penyeimbang saat berlari. Rea sering dipelihara oleh manusia. Daging dan telurnya jadi salah satu makanan bagi orang-orang di wilayah Amerika Selatan. Salah satu burung paling mematikan yang bisa menyebabkan masalah bagi manusia dan hewan lain yang ada di sekitarnya. Burung kasuari hidup di Pulau Papua dan Australia. Mereka punya sayap yang kecil dan hampir tidak terlihat. Bulunya lumayan lebat, punya jabul kepala, dan kakinya kuat, serta bercakar tajam. Burung kasuari bisa berlari cepat, melompat tinggi, dan melakukan serangan dengan kakinya. Tendangan kasuari bisa menyebabkan cedera fatal atau bahkan kematian. Selain kekuatannya yang besar, kuku tajam dengan panjang mencapai 12 cm di kakinya bisa saja menembus tubuh lawan, dan ya, mereka memang berbahaya. Penyebab kasuari tidak bisa terbang sama seperti kasusnya burung unta dan burung rea. Sayapnya kecil, tubuhnya besar, dan kerangka tubuh yang tidak mendukungnya untuk terbang. Mungkin saja jika burung kasuari bisa terbang, mereka malah lebih berbahaya. Selain kasuari, ada burung emu yang juga hidup di wilayah Australia. Burung terbesar kedua setelah burung unta ini juga tidak bisa terbang dengan alasan yang sama. Sekilas, emu mirip dengan rea, dengan bulunya yang halus berwarna kelabu. Jika kasuari cukup liar dan berbahaya bagi manusia, emu mulai dipelihara dan diternakan oleh manusia. Daging dan telur emu biasanya jadi alasan utama para peternak mau memelihara mereka. Emu sendiri sebenarnya adalah burung petualang di alam liar. Mereka punya kecepatan 50 km per jam dan punya stamina yang besar untuk terus menjelajahi daratan demi menemukan sumber makanan dan habitat yang jauh dari hingar-bingar kehidupan manusia.
Kalau kata admin sih, penguin ini burung yang sudah tersesat. Jika burung lain bisa terbang atau berlari di daratan, penguin malah jago dalam berenang dan menyelam di dalam air. Bahkan, pergerakan penguin di daratan terlihat lucu dan tidak maksimal karena ukuran kaki yang pendek. Penguin biasanya hidup di lautan dan akan menuju ke kutub selatan untuk berkembang biak. Mereka mungkin lambat ketika bergerak di daratan, tapi para penguin adalah perenang yang cepat dan lincah. Nggak apa-apa lah ya, nggak bisa terbang di udara, tapi bisa melayang di dalam air. Menurut beberapa penelitian, dulunya penguin bisa terbang seperti burung pada umumnya. Tapi akhirnya mereka tidak bisa terbang, padahal punya kemampuan untuk melakukannya. Beberapa peneliti meyakini bahwa penguin kehilangan kemampuan terbangnya karena zona nyaman. Habitat mereka jauh dari pemangsa, dan tidak ada yang membuat mereka khawatir hingga harus kabur dengan cara terbang. Nah, lama-kelamaan, para penguin benar-benar kehilangan kemampuannya dan malah tersesat jadi burung semi-akuatik. Makanya, kalian jangan malas dan harus mengasah kemampuan. Jangan sampai kehilangan kemampuan seperti para penguin, gara-gara terlalu asik dengan zona nyaman. By the way, jika kalian melihat video penguin terbang, itu adalah video prank yang dibuat oleh BBC untuk acara April Fool Day atau April Mop. Tahu kan ya itu acara apaan? Berukuran kecil, berbulu lebat, tubuhnya bulat, paruhnya panjang, endemik Selandia Baru. Ukuran telurnya sangat besar jika dibandingkan dengan ukuran tubuh induknya. Telurnya diirami bejantan. Dianggap hewan yang setia terhadap pasangannya. Dijadikan simbol nasional negara Selandia Baru. Dan tidak bisa terbang. Burung kiwi merupakan burung yang unik dan langka. Mereka adalah burung yang lucu dan menggemaskan. Menjadi hewan yang dilindungi dan populasinya terancam punah. Penyebab kiwi tidak bisa terbang karena sayapnya yang kecil dan tidak seimbang jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Sebenarnya masih ada beberapa burung lain yang dianggap tidak bisa terbang. Misalnya saja burung puyuh, roadrunner, ayam, bebek, dan beberapa burung lain yang lebih sering hidup di daratan ketimbang melayang di udara. Mungkin sebagian orang menganggap mereka tidak bisa terbang, tapi dalam situasi tertentu mereka tetap bisa terbang, meski dalam jarak pendek. Lalu ada pula burung purba dan yang sudah punah, seperti burung gajah serta burung moa. Penampilan mereka mirip seperti burung unta dan sejenisnya, di mana tubuhnya besar, lehernya panjang, kakinya panjang, dan sayapnya kecil. Burung memang hewan yang identik dengan kemampuannya untuk terbang, mengepakkan sayapnya, dan melayang di udara. Tapi ternyata ada beberapa burung yang masuk dalam jenis burung ratit, di mana mereka tidak bisa menggunakan sayapnya untuk terbang. Tapi tidak masalah, lagi pula mereka masih bisa berlari dengan cepat, dan bahkan menyelam di dalam air. Mumpung lagi dibahas nih, ada beberapa yang bertanya di kolom komentar, bagaimana jika para burung kehilangan kemampuan terbangnya? Sepertinya tidak masalah bagi mereka, karena para burung masih punya kaki, jadi mereka tinggal beradaptasi jadi hewan darat. Mungkin jika semua burung tidak bisa terbang, mereka tinggal memaksimalkan kecepatannya, atau berubah jadi burung semi-akuatik mengikuti penguin. Tapi yang pasti, jika burung kehilangan kemampuannya untuk terbang, maka kita tidak bisa melihat burung-burung mengepakkan sayapnya, melayang di udara, dan meluncur di udara untuk memburu mangsanya. Kayaknya sepi banget ya, jika kita melihat ke langit, ternyata tidak ada burung yang terbang. Melihat ke pepohonan, tidak ada burung yang tengah bertengger. Nengok ke ranting pohon, tidak ada sarang burung. Dan daratan dipenuhi burung-burung yang berjalan dan berlarian seperti ayam. Semoga ada manfaatnya. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.